Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janti Septiana dari kelas MJ 402. Ingin memenuhi tugas manajemen perbankan dengan topik perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan syariah. Kondisi aktual perbankan di Indonesia. Aset perbankan nasional, data OJK 2024 menunjukkan total aset mencapai 10.000 triliun. Untuk porsi bank syariah berkontribusi 7,15% dari total aset perbankan di tahun 2024. Pertumbuhan aset bank syariah tumbuh lebih dari 10% per tahun. Bank konvensional 6% per tahun. Untuk dominasi kredit, bank konvensional dominan di sektor kredit konsumsi dan UMKM. Untuk karakteristik strategi manajemen bank konvensional yaitu profit maksimal, berorientasi pada profit maksimum untuk pemegang saham. 2. Sistem bunga, menggunakan sistem bunga atau interest dan denda keterlambatan. Untuk fleksibilitas dana, pengaturan dana tanpa batasan sektor selama legal. Untuk manajemen risiko, riset manajemen risiko berbasis probabilistik dan profitabilitas. Dan untuk karakteristik strategi manajemen bank syariah yaitu prinsip dasarnya keadilan, etika, dan syariah atau Islamic law. Untuk sistem transaksi, menggunakan bagi hasil, murabahah, mudarabah, ijarah, dan musyarakah. Untuk sektor halal, dana hanya dikelola sektor halal tanpa bunga atau denda. Untuk pengawasan ganda diawasi Dewan Pengawas Syariah dan OJK atau BI. Untuk analisis kritis, tantangan bank konvensional. Risiko kredit lebih tinggi akibat fluktuasi suku bunga yang tidak terduga. Untuk potensi moral hazard, fokus keuntungan tanpa filter etis sektoral. Untuk pengawasan tunggal hanya oleh BI atau OJK, tanpa pengawas independen syariah. Untuk tantangan bank syariah, pangsa pasar lebih kecil. Meskipun pertumbuhan asetnya cepat, pangsa pasar bank syariah di Indonesia masih relatif kecil, yaitu 7,15%, menunjukkan ruang besar untuk ekspansi. Inovasi produk sangat terbatas. Bank syariah menghadapi tantangan dalam inovasi produk dan layanan. Perlu diferensiasi untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Penyesuaian risiko dan pencadangan. Kesulitan dalam penyesuaian risiko dan pencadangan yang sesuai dengan prinsip syariah membutuhkan kerangka kerja yang lebih adaptif. Untuk literasi masyarakat sangat rendah. Mengenai produk dan prinsip, bank syariah di masyarakat sangat rendah, sehingga menghambat adopsi dan pertumbuhan. Untuk penerapan konsep teori dalam praktik. 1. Teori agensi, pemisahan kepemilikan versus pengelolaan lebih kompleks di syariah. 2. Manajemen risiko untuk konvensional, optimasi risk return. Untuk syariah berbagi risiko. 3. Keberlanjutan. Syariah tekankan pembiayaan berkelanjutan dan beretika. Berikut data dan grafik perbandingan kinerja. Grafik ini menunjukkan perbandingan kinerja antara bank syariah dan konvensional selama 5 tahun terakhir. Perhatikan perbedaan dalam pertumbuhan aset, margin keuntungan, dan tingkat pembiayaan atau kredit bermasalah. Data menunjukkan pertumbuhan aset bank syariah yang konsisten. Untuk solusi strategis dan rekomendasi. Penguatan literasi keuangan, edukasi masyarakat tentang prinsip syariah dan manfaatnya. Untuk inovasi produk digital, diperlukan pengembangan fintech halal dan layanan perbankan syariah digital. Untuk inovasi produk digital, pengembangan fintech halal dan layanan perbankan syariah digital. Harmonisasi regulasi untuk menciptakan insentif kebijakan untuk daya saing yang seimbang. Perlunya perluasan peran UMKM. Bank syariah perluas pembiayaan ke sektor mikro dan UMKM. Untuk kesimpulan, perbedaan utama terletak pada prinsip, strategi manajemen, dan pengawasan. Bank syariah potensial tumbuh pesat bila inovasi dan edukasi optimal.
Kolaborasi dan komplementer dua model memperkuat ekosistem keuangan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.